Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah menjadi kuat, bagian 1. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-7 dan di dalam ayat yang ke-1 berkata demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa iman dapat membuat seseorang mengalami mujizat. Tetapi kekuatan di dalam Kristus bukan hanya dapat membuat seseorang merebut mujizat, tetapi dia hidup dalam mujizat. Kadangkala kita bukan hanya bisa mampu merebut, tetapi seringkali kita tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankannya, atau seringkali dalam merebut kita sudah hampir sampai pada apa yang Tuhan rencanakan, tetapi kemudian kita tertipu oleh iblis. Iblis mulai berbisik kepada kita dan berkata, kamu tidak akan sanggup, kamu tidak akan mampu dan kuat. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak perlu takut Bapak Ibu, karena Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Tuhan pasti kerjakan mujizat dan buka jalan bagi kita, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita akan senantiasa berjalan di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam ayat bacaan kita hari ini kita belajar bahwa Paulus mengingatkan sesuatu kepada Timotius, dan Timotius tahu bahwa posisinya Paulus saat itu sedang ada dalam penjara. Dan bagi Timotius, dia mengerti bahwa tidak mudah untuk mengalami situasi seperti ini. Mungkin dalam hati Timotius berkata, bagaimana mungkin seorang bapak rohani seperti Paulus yang begitu hebat dan kuat, tetapi sekarang harus ada di dalam penjara. Tetapi justru dalam situasi seperti inilah Paulus harus menguatkan Timotius supaya ia tidak goyah. Untuk itu pertanyaannya buat kita, bagaimana dengan kita? Bisakah kita menjadi kuat dalam situasi yang sukar hari-hari ini? Kita mau belajar dari ayat bacaan kita di dalam ayat yang pertama. Di situ dikatakan jika kita mau hidup dalam kasih karunia, maka kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita tidak hanya bisa berjalan bersama Yesus, tetapi kita harus berjalan di dalam Kristus. Artinya, kita menjadi satu dengan Kristus, dan waktu Kristus ada di dalam kita, maka kita akan hidup di dalam kasih karunia, dan disitulah kekuatan akan datang di dalam hidup kita. Dan di dalam ayat yang kedua, di situ kita tahu bahwa jika kita tidak hanya menjadi pendengar, maka kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Kristus. Ada banyak orang yang senang mendengar firman Tuhan, tetapi perbuatannya tidak seturut dengan firman Tuhan. Paulus berkata kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang lain. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mentaatinya lalu membagikannya kepada orang lain, maka hidup kita akan selalu disegarkan, karena aliran-aliran sungai kehidupan yaitu firman Allah terus mengalir dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat yang ketiga dan keempat, di situ dijelaskan jika kita mau menjadi prajurit yang berjuang. Seorang prajurit yang berjuang siap menerima resiko dan mengorbankan segala-galanya. Tuhan sudah mati bagi kita. Kita hanya dipanggil untuk tetap hidup di dalam Dia, berjuang meninggikan nama Kristus dan meluaskan pekerjaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mampu dalam menjalani kehidupan ini, asalkan kita tetap berjuang untuk selalu hidup di dalam jalannya Tuhan, melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita seturut dengan firman-Nya, sehingga hidup kita akan selalu mengalami kemenangan, kekuatan, bahkan mujizat yang luar biasa. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kami tahu hidup kami tidak semakin mudah. Ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan ketidakpastian dalam hidup kami. Tetapi kami tahu Allah yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang kami hadapi. Untuk itu kami mau Tuhan Kau terus menuntun kami, memberikan kekuatan kepada kami setiap hari untuk kami menjalani hari-hari kami yang berat ini dengan kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami terus boleh berjalan maju bersama dengan Tuhan sampai kami boleh melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terus maju dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.